Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program Pesantren dari Rumah, masih dalam kajian gramatika bahasa Al-Quran. Di pertemuan pertama, kita telah mempelajari huruf hijaiyah. Maka setelah kita mempelajari huruf hijaiyah pada pertemuan pertama, dan insya Allah kita sudah menghafalnya satu persatu mulai dari alif, ba, ta, fa, dan seterusnya sampai dengan ya. Maka pada materi kedua ini yang akan kita bahas adalah masalah kalimah. Sekali lagi, sekarang kita akan membahas tentang kalimah. Silakan perhatikan pada tabel. Dan silakan juga baca terlebih dahulu pada uraian yang ada di bawah kata keterangan. Di sana kita bisa membacanya secara perlahan, kemudian catat dalam ingatan masing-masing. Ya, oke, kita lanjutkan. Untuk mengetahui apa itu kalimah, silakan perhatikan di poin nomor 1. Di sana tertulis bahwa kalimah sama dengan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, kalimah sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Di mana dalam bahasa Indonesia secara umum kata itu adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf. Jadi susunannya itu terdiri dari kumpulan huruf yang setelah huruf itu dirangkai maka jadilah kata dan memiliki sebuah arti. Sebagai contoh, ketika kita merangkai huruf B, huruf U, huruf K, dan huruf U, maka dibaca buku. Dan setelah terbaca menjadi buku, itu akan memiliki arti. Karenanya, saya ingatkan untuk membiasakan penyebutan istilah ketika mempelajari gramatika bahasa Al-Quran. Tolong nanti biasakan dengan menggunakan istilah kalimah. Sekali lagi, kita gunakan istilah kalimah dan kita hindari dari penggunaan istilah kalimat. Mengapa? Karena nanti khawatir tertukar dengan penggunaan istilah kalimat yang sering digunakan dalam terminologi bahasa Indonesia. Karena akan jauh berbeda pengertiannya antara kalimah dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, dilanjut. Kemudian pada poin nomor 2 disebutkan bahwa kalimah adalah lafaz yang memiliki arti. Sekali lagi, kalimah adalah lafaz yang memiliki arti. Ya, kata kuncinya lafaz yang memiliki arti. Maka dengan demikian, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lafaz. Kalau melihat pada pengertian kalimah, di mana kalimah adalah lafaz yang memiliki arti. Dan apa itu lafaz? Maka silakan dibaca di bawahnya, ada keterangan tulisan yang berwarna merah. Di sana dituangkan dan dijelaskan bahwa lafaz adalah bunyi yang tersusun dari sebahagian huruf hijaiyah. Sekali lagi, bahwa lafaz itu apa? Ya, bunyi yang tersusun dari sebahagian huruf hijaiyah. Jadi, dengan kata lain, susunan yang dibentuk dari sebahagian huruf hijaiyah itu dinamakan lafaz. Kemudian, apabila lafaz tersebut memiliki arti, baru ia dinamakan kalimah. Ya, seperti misalnya, coba perhatikan di tabel di bawahnya. Di sana terdapat beberapa contoh. Baik,
Kita baca satu persatu sambil diikuti lah. Dari mulai bacaan dzalika, hadza, kitabun, ardun, qalbun, dhahara, khatama, ja'ala. Jadi demikian itu bacaan yang sudah kita bacakan satu persatu dari mulai dzalika sampai dengan ja'ala. Maka setelah memahami apa itu pengertian lafaz, baru kita kemudian bisa memastikan bahwa lafaz tersebut termasuk kalimah dilihat dari sisi memiliki dan tidak memilikinya arti suatu lafaz tersebut. Sehingga jika kita dihadapkan pada dua pertanyaan, misalnya di bawah kan ada dua pertanyaan, dari apa yang sudah dibacakan oleh kita tadi satu persatu, maka muncul pertanyaan, apakah dzalika itu lafaz? Dan juga pertanyaan kedua, apakah dzalika itu kalimah? Maka untuk menjawabnya, lafaz dan kalimahnya bacaan dzalika, silakan perhatikan di lingkaran merah itu ada bacaan dzalika. Pada saat ditanya dzalika apakah itu lafaz, maka kita jawab dzalika adalah lafaz. Kenapa dzalika disebut lafaz? Alasannya karena tersusun dari sebahagian huruf hijaiyah. Coba sebutkan huruf hijaiyahnya, yaitu dzal, lam, dan kaf. Maka setelah disatukan, setelah dirangkaikan, setelah disusun huruf-huruf dza, lam, dan kaf, sehingga keluar suatu bunyi menjadi dzalika, maka itu disebut dengan lafaz. Paham? Ya, jadi dzalika adalah lafaz. Kemudian kalau ditanyakan, apakah dzalika itu kalimah? Ya, dzalika disebut juga kalimah. Karena apa? Karena dzalika adalah lafaz yang memiliki arti. Coba apa arti dzalika? Perhatikan di tabel di bawah. Di sana dari lafaz-lafaz yang sudah dibacakan sebelumnya itu dibarengi dengan arti. Seperti umpamanya dzalika artinya itu, hadza artinya ini, kitabun artinya kitab atau buku, ardun artinya bumi, qalbun artinya hati, dhahara artinya jelas atau tampak, khatama artinya menutup, ja'ala artinya menjadikan. Nah, itu barangkali kita bisa memahami apa itu kalimah. Setelahnya kita juga harus memahami apa itu lafaz. Karena pengertian kalimah adalah lafaz yang memiliki arti. Ya, saya beri contoh lagi satu. Jika lafaz dzalika yang ada pada lingkaran itu diganti dengan hadza, maka pertanyaannya, apakah hadza itu lafaz? Dan apakah hadza itu juga kalimah? Jawabannya sama. Hadza adalah lafaz karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Tinggal kita menyebutkan apa saja hurufnya, ha, za, dan alif. Maka lahirlah bunyi setelah haraf-haraf itu disatukan menjadi hadza. Dan juga hadza ini memiliki arti, artinya ini. Maka hadza juga disebut dengan kalimah. Alasannya karena hadza adalah lafaz yang memiliki arti. Ya, untuk lebih melancarkannya, silahkan masukkan umpamanya lafaz kitabun pada lingkaran yang merah. Lafaz kitabun
juga jika ditanyakan apakah kitabun itu lafaz, ya kitabun adalah lafaz karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Apa saja hurufnya? Kaf, ta, alif, ba. Sehingga lahirlah bunyi menjadi kitabun. Dan setelah keluar bunyi menjadi kitabun, maka ia memiliki arti. Apa artinya? Kitab. Artinya apa? Buku. Maka dengan demikian, kitabun itu disebut dengan kalimah. Karena kitabun adalah lafaz yang memiliki arti. Yaitu pengertian atau pembahasan kita yang berkaitan dengan kalimah. Ya, mudah-mudahan nanti silahkan saudara-saudara sekalian untuk melatih dengan memberikan jawaban terhadap 2 pertanyaan dari mulai bacaan ardun, qalbun, dhahara, khatama sampai dengan ja'ala. Ketika zalika digantikan oleh ardun, ketika misalkan dimasukkan qalbun, masukkan dhahara, masukkan khatama, masukkan ja'ala. Kemudian jawablah dari 2 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Apakah itu lafaz dan apakah itu kalimah? Demikian pembahasan tentang kalimah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kita ulangi. Pertama, kalimah adalah sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, pengertian kalimah itu adalah lafaz yang memiliki arti. Dengan memahami pengertian itu, insya Allah kita akan lebih mengetahui apa yang dimaksud lafaz dan apa yang dimaksud dengan kalimah. Anak-anakku, saudara-saudara sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri pertemuan kedua kali ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.